Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik teman-teman yang ceria. Saat ini kami ingin menjelaskan soal bisnis model kanvas yang telah kami buat berdasarkan tugas kewirausahaan 2 yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, yaitu Bapak Ahmad. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Amam, izinkan kami menjelaskan mengenai bisnis model kanvas kita dengan produk digital berupa aplikasi yaitu Edible atau singkatan dari Education for Disabled. Sebelum kita menjelaskan mengenai bisnis model kanvas kami, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai latar belakang alasan mengapa kita memilih Edible sebagai salah satu produk di tugas 2 BMC untuk kewirausahaan. Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2018, setidaknya sebanyak 3,3% dari anak Indonesia berusia 5 hingga 17 tahun ini berada dalam kondisi disabilitas. Jika dilihat per rentang umur, mayoritas disabilitas terdapat pada rentang 15 hingga 17 tahun, yaitu sebanyak 4,2%. Selanjutnya sebanyak 3,5% usia 10 hingga 14 tahun, dan 2,5% usia 5 hingga 9 tahun. Nah, maka dari itu di sini kami membuat suatu produk digital berupa Eduble atau Education for Disabled. Dimulai dari value proposition-nya, di sini Eduble merupakan aplikasi yang sanggup menjadi media edukasi digital bagi anak penyandang disabilitas. Dengan adanya adaptasi perkembangan zaman yang lebih modern dan fleksibel, dalam penggunaannya, Eduble hadir menjadi salah satu bentuk inovasi yang berfungsikan sebagai media anak disabilitas dan dapat belajar dan bermain di dalam satu aplikasi. Eduble memiliki 4 fitur utama yang berguna bagi perkembangan anak disabilitas dalam belajar, di mana masing-masing fitur secara khusus disediakan berdasarkan kebutuhan dari berbagai jenis disabilitas, baik itu disabilitas fisik sampai dengan disabilitas mental. Dan fitur yang tersedia dari Eduble ini yang pertama ada text to speech, yang mana di sini fitur yang dapat melatih kemampuan anak tunanetra agar dapat berbicara. Lalu yang kedua ada text to braille, yaitu fitur yang membantu anak dalam mengenal huruf maupun bacaan. Selanjutnya yang ketiga ada text to gesture, yaitu fitur yang berisi konten video berupa gestur dari bahasa-bahasa isyarat bagi anak-anak tunarungu. Selanjutnya yang keempat ada fun learning, yaitu fitur permainan anak agar dapat belajar sambil bermain dengan memecahkan sebuah misi. Nah, selain itu, Eduble juga merupakan aplikasi interaktif di mana Eduble mampu untuk merespon pengguna dengan mengarahkan pengguna untuk menuju aplikasi atau fitur yang mereka inginkan di dalam aplikasi Eduble melalui akses suara dan gestur. Hal ini bertujuan agar dapat menunjang keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada anak-anak penyandang disabilitas. Baik, selanjutnya kita masuk kepada customer segment. Di sini sasaran dari customer kami yaitu yang pertama ada generasi Z dan juga Alpha yang masih berada dalam kategori balita dan juga anak-anak. Customer segmen yang meliputi pengelompokan target pasar pada aplikasi Audible utamanya adalah pada generasi yang sudah saya jelaskan, di mana mereka merupakan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pada fisik, mental, dan juga memiliki kesulitan dalam belajar. Selain itu, pengelompokan target pasar sekunder adalah orang tua yang berperan sebagai pendamping dari anak-anak mereka yang merupakan penyandang disabilitas untuk dapat menjadikan Eduble sebagai sarana mereka dalam belajar dan berkreasi dalam bentuk digital melalui aplikasi yang sudah kami sediakan. Sebab pada dasarnya anak-anak tentu masih membutuhkan dampingan orang tua selama belajar dalam mengakses aplikasi digital untuk mereka mengembangkan diri. Maka dari itu, kenapa di sini target customer kita ada orang tua? Alasannya adalah sebagai pendamping. Jadi, untuk anak disabilitas ini tidak bisa menggunakan aplikasi ini secara mandiri karena mereka masih butuh bantuan atau dampingan. Karena pada dasarnya target kami ini adalah usia anak-anak yaitu 3 sampai dengan 10 tahun. Baik, selanjutnya kita masuk kepada customer relationship, yang mana di sini dalam membangun hubungan dengan pelanggan, Eduble berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang personal dan berarti. Melalui interaksi yang penuh empati, kami memahami kebutuhan dan preferensi individual bagi kami. Yang pertama, memberikan masa trial untuk pengalaman, yaitu berada di premium package selama 7 hari secara gratis. Nah, mana untuk membawa konsumen kepada tahap loyal, Eduble
kami memberikan pengalaman pengguna layanan premium secara gratis selama periode 7 hari yang dapat diaktifkan di dalam aplikasi untuk 1 kali kesempatan di tiap akunnya. Lalu yang kedua, menyediakan opsi bantuan petugas di dalam aplikasi. Demi kenyamanan dan kemudahan pengguna aplikasi Audible, kami meletakkan opsi bantuan petugas di dalam aplikasi sebagai penolong apabila terdapat pertanyaan ataupun kebingungan dari pengguna terkait bagaimana cara mengakses aplikasi ini. Lalu yang ketiga, menyediakan opsi forum untuk menyampaikan kritik serta saran melalui aplikasi. Yang mana forum diskusi ini untuk para pengguna terletak di dalam aplikasi yang dapat terhubung dengan pengguna lain agar dapat berdiskusi terkait aplikasi yang digunakan, serta menyampaikan masukan dan saran bagi Audible sebagai bentuk perbaikan dari aplikasi kami. Lalu selanjutnya ada secara aktif melakukan interaksi dengan masyarakat melalui media sosial mengenai hak-hak anak dan hak-hak disabilitas. Interaksi secara langsung merupakan bentuk kepedulian dan keakraban antara Audible dengan masyarakat melalui media sosial. Audible menjadi mediator bagi masyarakat untuk dapat bertanya serta berinteraksi dengan Audible sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada channels. Di sini terdapat media sosial. Kami merancang jalur distribusi yang efisien untuk menghubungkan Audible dengan konsumen kami. Melalui saluran-saluran ini, kami memastikan Audible dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu. Tentunya kami juga melihat adanya perkembangan teknologi dan juga zaman yang semakin maju. Yang pertama di sini ada media sosial, yaitu kita fokuskan kepada Instagram dan juga TikTok. Audible memanfaatkan media sosial khususnya pada kedua akun tersebut, yaitu Instagram dan TikTok, sebagai saluran sarana pemasaran karena memiliki pengguna terbanyak untuk saat ini. Lalu sebagai saran untuk menyebarluaskan konten edukatif dan juga persuasif kepada publik terhadap urgensi hadirnya aplikasi Audible ini. Lalu yang kedua ada Play Store dan juga App Store. Audible merupakan sebuah inovasi berbasis teknologi dalam bentuk aplikasi, sehingga diperlukan adanya tempat atau wadah agar pengguna dapat menemukan dan juga mengunduh aplikasi Audible dengan mudah, yaitu melalui market apps berupa Google Play Store dan juga App Store. Yang selanjutnya ada online advertising. Gimana maraknya tren terkait online advertising ini turut menjadi perhatian Audible dalam strategi pemasaran yang akan dilakukan. Audible sendiri pun akan menjalin kerjasama dengan influencer di bidang terkait untuk mendorong kekuatan persuasif Audible di masyarakat. Selain itu, Audible turut mempertimbangkan sarana pemasaran melalui iklan pada aplikasi Instagram, TikTok, dan juga YouTube sebagai aplikasi yang sering diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi untuk saat ini. Lalu, selanjutnya menjadi sponsorship serta mengadakan campaign terkait child event and disabilities event. Adanya ajakan dari Audible ini melalui acara terkait anak dan disabilitas akan membentuk citra Audible dan branding Audible di mata masyarakat. Selain itu, strategi ini dilakukan untuk menarik empati masyarakat bahwasannya Audible ini hadir sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak, khususnya pada anak penyandang disabilitas. Oke, untuk selanjutnya di sini kita juga terdapat prototipe yang bisa di-scan oleh kalian semua. Di sini terdapat aplikasi bergerak yang bisa kalian mainkan. Tentunya ini hanya sebagai bentuk prototipe yang perencanaan yang ada di ekspektasi kita. Jadi prototipe ini bisa di-scan dan juga dimainkan, namun tentu saja untuk beberapa fitur memang tidak bisa digunakan. Jadi ini masih terhadap sebuah perencanaan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tegar. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Salsadila. Oke, teman-teman yang ceria tadi sudah mendapatkan beberapa pembahasan dan penjelasan soal value proposition, customer relationship, customer segment, dan juga channel. Oke, selanjutnya teman-teman bisa beralih di posisi kiri sebelah atas. Di situ ada key partner. Nah, tentunya key partner ini teman-teman sebuah kegiatan yang kita lakukan dengan membutuhkan beberapa pihak, yaitu teman-teman bisa melihat ada investor, ada Kominfo, ada pemerintah, ada Cyber Network Indonesia, ada influencer, dan juga Google Play Store dan dibarengi dengan App Store. Teman-teman yang ceria, Audible ini dalam menjalankan proses bisnisnya memerlukan adanya kolaborasi atau kerjasama
ataupun jalinan mitra dari pihak-pihak eksternal nih teman-teman. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu sebagai akses untuk dapat menjalankan bisnis dan juga akses menuju target pasar yang dituju. Dalam hal ini ada investor. Nah, tentunya investor ini sebagai pihak yang dapat memberikan manfaat, yaitu berupa pemberian suntikan dana kepada Edubelt. Dan selanjutnya itu ada Kominfo, ada pemerintah, ada Cyber Network Indonesia, dan tentunya mereka adalah pihak yang memberikan kontribusi dalam hal pembukaan akses menuju masyarakat dan akses telekomunikasi. Dan selanjutnya ada Google Play Store dan App Store. Aplikasi dari Google Play Store dan App Store ini merupakan wadah untuk pengembangan aplikasi dan penjalanan aplikasi dalam bentuk digital, dan tentunya Edubelt akan menjadikan sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui Google Play Store dan App Store, teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di posisi kanan key partner itu ada key activities. Betul teman-teman? Nah, teman-teman bisa melihat key activities ini ada beberapa hal perlu dilakukan dan memang akan dilakukan terkait bisnis model Canvas dari Edubelt ini. Nah, sebelum membuat aplikasi Edubelt, pastinya diperlukan atau dibutuhkan adanya riset terlebih dahulu. Nah, riset yang dilakukan ini tentunya mengenai kesesuaian antara aplikasi dengan anak penyandang disabilitas. Nah, teman-teman yang ceria, hal ini bertujuan agar pengguna merasa nyaman dengan fitur yang ada dalam aplikasi Edubelt. Setelah dilakukannya riset, lalu kita dimulai dengan penyusunan flowchart aplikasi yang disusun dengan detail dimulai dari proses pembuatan agar mudah dipahami karena tentunya melibatkan banyak orang. Nah, selanjutnya setelah dilakukan flowchart aplikasi adalah pembuatan mockup desain UI yang berguna untuk merancang ide desain dengan menambahkan elemen-elemen tampilan visual seperti warna, tipografi, maupun navigasi. Nah, teman-teman yang ceria, setelahnya kita dapat memulai implementasi dari desain UI ini dan melakukan building, yaitu building aplikasi serta developing program aplikasi. Nah, ketika semua kita setelah merancang desain telah disusun dan dibuat menjadi suatu aplikasi yang dapat digunakan, tentunya teman-teman diperlukannya testing aplikasi. Nah, diperlukan testing aplikasi tentunya untuk melihat apakah masih ada terdapat bug atau error. Nah, kalaupun ada error maka akan adanya maintenance, yaitu pengembangan dari program aplikasi yang akan dijalankan seperti pembaruan fitur maupun pembenahan atas error dan bug yang muncul pada aplikasi. Lalu pada tahap akhirnya itu adalah melakukan promosi. Tentunya dengan melakukan promosi teman-teman, Edubelt ini agar dapat dikenal secara luas kepada masyarakat. Oke, baik teman-teman, di posisi bawah ada key resource. Untuk key resource ini berupa hal-hal yang memang kita perlukan untuk pengembangan aplikasi dari awal hingga sampai diimplementasikan. Nah, kunci dari keberhasilan Edubelt ini adalah dengan membangun sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya internal dari perusahaan. Oleh karena itu, teman-teman yang ceria, Edubelt memberikan atau mempertimbangkan sumber daya yang terfokus pada beberapa hal, seperti dibutuhkannya UI atau UX designer, ada project manager, ada sistem analysis expert, ada IT expert, ada database expert, ada programmer dan server dan hosting sebagai dasar perencanaan untuk pembuatan aplikasi Edubelt. Nah, teman-teman yang ceria, selain itu, dalam perencanaan pembuatan aplikasi Edubelt ini tentunya diperlukan adanya analisa dari child psikologis dan disability psikologis sebagai bentuk penilai atas kesesuaian fitur dan interaktivitas aplikasi Edubelt untuk para pengguna. Nah, selain itu, Edubelt turut mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan terkait pemasaran melalui marketing manager yang menjadi hal krusial dalam pembentukan strategi dalam upaya aplikasi Edubelt. Nah, aplikasi Edubelt ini perlunya dipasarkan untuk dapat dikenal di masyarakat. Nah, di sisi lain teman-teman ada karyawan, ada juga HR manager, dan juga ada finance manager, sumber daya manusia yang mengatur tentang perencanaan di balik layar sebagai pengelola dari sisi internal sumber daya manusia dan keuangan untuk dapat memastikan hasil input maupun output yang maksimal. Oke, baik teman-teman, di posisi bawah selanjutnya ada cost structure. Nah, cost structure ini merupakan pengeluaran atau biaya-biaya yang dibutuhkan
untuk pengembangan aplikasi. Nah, dalam membangun aplikasi tentunya dibutuhkan biaya-biaya kan teman-teman yang ceria. Nah, biaya ini untuk pembangunan perangkat lunak sampai dengan perawatan perangkat lunak, mulai dari domain, dan hosting, ada maintenance, juga developing, pengembangan, ada virtual private server, ada penyimpanan server dan cyber security, hingga biaya lisensi dan legalitas. Nah, selain biaya untuk pembuatan aplikasi atau perangkat lunak ini, tentunya turut memperhatikan terkait biaya-biaya yang lain, yaitu biaya pemasaran, tentunya untuk memperkenalkan aplikasi EduBot kepada masyarakat. Cost struktur lainnya adalah memperhitungkan biaya atas upah seluruh pegawai yang telah memberikan kontribusinya bagi EduBot. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, ada revenue streams. Nah, revenue streams ini adalah pendapatan yang kita hasilkan dari kedua hal. Itu di sini ada transaction, revenue in membership, premium package, dan juga advertising external party in user interface UI dari apps EduBot. Nah, dari revenue streams ini dibagi menjadi dua hal ya teman-teman. Ada transaction revenue in membership. Jadi teman-teman di sini berupa teman-teman, selanjutnya di posisi kanan bawah, yaitu kanan cost structure, itu ada revenue streams. Jadi revenue streams ini adalah pendapatan yang dihasilkan, yaitu diantaranya ada transaction revenue in membership premium package. Yaitu transaksi ini merupakan pendapatan yang terjadi pada pengguna akses membership berupa premium package untuk periode tentunya 30 hari, yaitu 1 bulan. Nah, biaya ini dikenakan untuk langganan 1 bulan sekitar 30.000 per bulan. Dari manfaatnya, dari manfaat dari langganan ini, premium package adalah pengguna dapat mengakses fitur-fitur dan pilihan yang lebih lengkap pada aplikasi EduBot. Nah, selain itu user interface pengguna juga terbebas dari adanya tampilan-tampilan iklan yang muncul. Selanjutnya teman-teman ada advertising external party in user interface dari apps EduBot. Nah, advertising pihak eksternal ini pada aplikasi EduBot muncul pada user interface atau UI di sudut bawah aplikasi untuk biaya yang dikenakan bagi pihak eksternal yang ingin melakukan promosi bergantung pada seberapa banyak tampilan yang ditunjukkan. Jadi kurang lebih begitu teman-teman yang ceria atas penjelasan dari key partner sampai revenue stream. Baik teman-teman dan Bapak Amam, di sini kita menjelaskan mengenai aplikasi dari EduBot setelah kalian scan nanti. Untuk di halaman pertama itu ada menu login, jadi kalian perlu login terlebih dahulu dan kalian bisa mengklik untuk tabel loginnya atau kotak loginnya akan masuk kepada halaman utama. Di sini ada 4 fitur. Kita mulai menjelajahi untuk text to speech. Di sini ada alfabet. Oke, fungsinya adalah untuk mereka ketika mengklik speaker akan terdengar suaranya. Namun sekali lagi ini merupakan prototipe, jadi belum sepenuhnya sempurna. Lalu selanjutnya ada verb atau kata kerja, sama seperti alfabet. Ketika mereka mengklik icon speaker akan terdengar suaranya. Lalu juga ada buku bersuara. Di sini fungsinya sebagai dongeng. Dan untuk icon gembok ini itu untuk premium package, jadi mereka harus bayar ketika ingin mengakses fitur yang digembok atau dikunci ini. Selanjutnya kita masuk kepada fitur selanjutnya, ada text to braille. Di sini yang ada alfabet, jadi ketika mereka mengklik atau menyentuh alfabet ini berdasarkan titik-titik yang tersedia, HP tersebut akan bergetar sesuai dengan fungsinya. Lalu selanjutnya, untuk storybook, di sini sama seperti dongeng, namun berbentuk teks braille. Jadi ketika mereka mengklik fitur ini atau mengklik titik-titik ini akan bergetar sesuai dengan fungsinya sama seperti alfabet. Lalu yang selanjutnya ada fitur text to gesture. Di sini ada alfabet juga, itu mengenai bahasa isyarat. Jadi untuk mereka yang non-disabilitas juga bisa menggunakan fitur alfabet atau bahasa isyarat ini untuk sekalian belajar. Nah, selanjutnya ada verb atau adjective, ada kata kerja dan juga kata sifat. Di sini ketika nanti diklik, video ini akan berputar sesuai dengan kata-kata yang tersedia. Namun sekali lagi ini hanya plain atau hanya mockup ibaratnya, jadi tidak bisa diputar. Lalu di sini untuk search another text, artinya adalah fitur ini tidak hanya terbatas atau hanya 4 ini saja, namun ketika mereka nantinya
berbayar atau membayar premium package, di sini bisa diklik, lalu nanti akan muncul kalimat-kalimat atau kata kerja dan kata sifat yang lainnya. Lalu di sini juga ada kata benda samar seperti yang sebelumnya. Lalu kita masuk kepada fitur yang terakhir, ada fun learning. Nah, di fun learning ini mereka akan bermain games, mereka akan menyelesaikan sebuah misi. Jadi di sini fokusnya adalah untuk membuat mereka lebih merasa senang ketika menggunakan aplikasi Audible ini. Pada dasarnya aplikasi Audible ini adalah media digital edukasi untuk belajar, namun tentu saja untuk mereka yang disabilitas ini membutuhkan sesuatu yang menarik di suatu aplikasi, sehingga kami menyediakan fitur fun learning, yaitu adalah sebuah games dengan misi tertentu. Dan sekali lagi, untuk icon yang digembok atau dikunci ini bisa diakses ketika mereka melakukan pembayaran di premium package. Dan itu merupakan sumber pendapatan dari aplikasi Audible. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya.